Sebuah video viral memperlihatkan momen mencengangkan bla 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 ketika dua pemotor perempuan mengalami kecelakaan yang tak lazim. Terlihat dua wanita berkeludung masih duduk di sepeda motor metik mereka. Concernnya tuh itu, Ben. Bukan yang motor nabrak genteng, itu satu. Tapi dua, mereka masih di atas motor kayak menunggu pertolongan datang gitu loh. Mereka ini kan sebenarnya nggak terlalu ngerti mobil. Ditambah lagi ada yang so asik kayak Motomobi. Paling enak JJ, humble tapi pengetahuan mendalam walau segmented. Tweet ini kemudian wah besar sekali, meledak kemana-mana bro. Asal lu tahu ya, hari pertama tweet ini naik langsung trending nama Fitra Eri. Pilot dan co-pilot mereka ketiduran sih lebih tepatnya, ketiduran selama 28 menit saat penerbangan sampai akhirnya jalurnya melengseng berubah cukup jauh. Lu tau gak kemarin jokesnya apa? Jokesnya adalah pilotnya tiba-tiba tersadar terbangun, terus ngelihat bawah, ini di mana ini? Kok tidak sesuai jalur waktu nah, itu motor Pasteur. Wah tuh lihat tuh ciuleum baulau itu kan. Kita jauh banget ini di mana? Akhirnya muter gitu. Jokesnya tidak terlalu tapi boleh lah. Ya, kita mulai dari mana? Gua nggak tahu. Masih kita mulai dari ini, nggak boleh dong. Diomelin sama orang. Gue juga nggak tahu ya apa yang terjadi misalnya sama mbak ini. Yang pengen gue tahu tuh ini di mana itu doang. Hendak ngabuburit, motor dua bocah SD terbang dan nyangkut di atap rumah warga, masya Allah. Di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Enggak masalahnya. Sebuah video viral memperlihatkan momen mencengangkan bla 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 ketika dua pemotor perempuan mengalami kecelakaan yang tak lazim. Terlihat dua wanita berkeludung masih duduk di sepeda motor metik mereka. Concernnya tuh itu, Ben. Bukan yang motor nabrak genteng, itu satu. Tapi dua, mereka masih di atas motor kayak menunggu pertolongan datang gitu loh. Enggak, takutnya dia ketimpa genteng yang ini terus kena pala gimana. Menurut keterangan dari seorang warga, penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun dugaan sementara mengarah pada remblong. Kedua korban yang merupakan siswi SD di bawah umur, mungkin panik, ngebut. Gue pengen tahu sih tempatnya di mana. Proses evakuasi berlangsung dramatis, warga memasang beberapa bambu untuk menopang kendaraan. Ya Allah. Efek samping game ojol. Kebanyakan main game ojol. So, gue penasaran di mana, coba kita cari ya. Siapa tahu ini. Di mana ya? Waduh, ini saking pedalamannya kagak masuk, bro. Harusnya di sekitaran sini ya. Cuman jalannya tuh jadi kayaknya ini dah. Ya, kayaknya ini langsung ketebak. Jadi kayak dia naik motor dari sini, mungkin turunan. Terus di sini remnya blong, mungkin di sini atau di sini. Tadi sih deket jalan ya. Kayaknya ini dah. Masalahnya ini semuanya gentik, semuanya pinggir jalan. Dan posisinya tuh lebih rendah dari jalan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir serem ya. Maksudnya oke lah motor, kalau mobil lagi tidur tiba-tiba ada Sigra, ada R3 nih. R3 kan gak boleh masuk tol ya, minimal R4. Masih keluar jokes itu. Ya sekitaran sini lah, cuman gue gak tahu pasti nih rumahnya yang mana. Dia nggak ngasih tahu jelas. Ganti rugi sih pasti. Mau nggak mau. 6 menit ngebahas gini doang, aneh. Anyway, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang terjadi di internet, di mana sebenarnya banyak hal yang gue simpen. Kayak kemarin tuh gue pengen niatnya bikin video dengan awalan tuh lu milih. Milihnya adalah pertama kita ke perkara otomotif dulu. Otomotif itu perkara yang reviewer mobil katanya nggak paham mobil, itu kocak sebenarnya. Terus perkara kuliner, yaitu Kode Blue yang tiba-tiba berantem sama orang di internet. Terus perkara keartisan. Keartisan ini ada dua, ada Kurnia Mega dan yang anaknya diambil. Terus setelah gue pikir-pikir lagi,
Kayaknya semuanya aja dimasukin, ngapain gitu. Dan ini adalah part pertama dari yang terlewatkan dari minggu lalu. Oke, kita akan mulai semuanya dari sini. Tweetnya Maret 5, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi ini sebagai archive di internet, dimana ternyata segimanapun lo aktif dalam bidang yang lo tekuni, belum tentu orang lain akan setuju kalau lo bagus dalam bidang tersebut. Oke, jadi ini orang-orang yang suka nonton review mobil demen banget nih pembahasan ini gue yakin nih. Jadi ceritanya tanggal 5 Maret ada orang nge-tweet. Di luar negeri sana ada beberapa reviewer mobil yang emang cukup terkenal dalam nge-review mobil. Terus di-replay sama Innova Community, kayak kalau versi Indonesia siapa reviewer otomotif favorit kalian? Yang pertama ada Om Mobi. Om Mobi kita kenal sebagai Om Mobi. Om-om yang suka mereview mobil yang sejarahnya panjang sekali. Sebenarnya kalau lu ngeliat di internet juga lu udah tahu siapa dia gitu. Tapi kayak mulainya udah cukup lama, berkecimpung di dunia otomotif udah cukup lama. Lalu kemudian Fitra Eri. Om Fitra adalah bukan mantan, gue nggak tahu. Kayaknya sampai sekarang ada jurnalis otomotif, pembalap, lulusan teknik UI. Iya, teknik mesin UI. Terus Ridwan Hanif memulai dengan jasa sewa-sewa mobil. Terus karena ada hubungannya sama mobil, dia juga hadir menjadi reviewer mobil juga bersama channel YouTube-nya, ada 2 by the way. Lalu Mas Wahid. Mas Wahid adalah orang yang emang jual beli mobil. Mas Wahid adalah orang yang ngebikin konten mobil impian, dimana orang tuh kayak katakanlah gini, lu punya duit terus lu pengen mobil spesifik, mobil apa, katakanlah Civic Type R Turbo gitu. Terus melalui Mas Wahid akan dicari dengan harga sesuai budget lu dan dicarikan ya sebagai mobil impian lu. Maksudnya 4 nama ini ya sebesar itu men untuk ada di YouTube gitu. Bahkan orang nyebutnya trio reviewer tuh Fitra Eri, Om Mobi sama Ridwan Hanif. Terus tiba-tiba ada orang hadir dengan tweet kayak gini. Mereka ini kan sebenarnya nggak terlalu ngerti mobil. Ditambah lagi ada yang so asik kayak Moto Mobi. Paling enak JJ, humble tapi pengetahuan mendalam walau segmented. Trio Moladin juga bagus, niat kalau ngetes. Setuju kalau di Twitter asiknya gimana? Oke. Tweet ini kemudian wah, besar sekali, meledak kemana-mana bro. Asal lu tahu ya, hari pertama tweet ini naik langsung trending nama Fitra Eri. Karena apa? Ya karena udah ada basis masanya tersendiri gitu. Dan orang jangan gitu deh, subjektifnya gue deh. Gue kan jadi suka otomotif tuh gara-gara nontonin channel-channel ini. Meskipun bahasannya kadang sama-sama aja, tapi sudut pandang mereka berbeda-beda tentang mobil yang lagi di-review. Terus gue ngelihatnya, ya mereka lebih tahu dari gue, udah sesimpel itu. Dan gue amazed bagaimana pengetahuan mereka akan sesimpel horsepoweran, newton meteran yang gue gak tahu gitu. Meskipun itu bisa dicari dan dibaca, dilafalkan dalam video, tapi kayak tentu orang-orang banyak yang gak setuju, banyak yang kontra sama tweet ini. Berantem bro, orang sampai berantem, asal lu tahu ya. Lu buka replay sampai paling bawah juga berantem. Gak terlalu ngerti mobil. Apa sih motif orang mendeskripsikan orang lain itu cuma nyari engagement atau pengen dipandang edgy? Nggak terlalu ngerti mobil, matamu. Gitu. Dan pembahasannya itu ke bawah sampai IG, sampai TikTok. Kayaknya Om Fitra juga sempat bikin postingan di IG gitu. Pagi-pagi buka Twitter, kok nama saya trending ya? Ada apa ini? Wah. Terus Mas Wahid juga nge-reply, kalau saya yang dibilang gitu sih gak apa-apa lah. Ini Mas Fitra, Mas Ridwan, founder salah satu portal otomotif pertama dan terbaik. Om Mobi pengusaha dan praktisi transportasi darat dan laut. Terlalu keributannya bro, kalau lo ngikutin seru banget, sumpah. Hati-hati kalau trending topik di Twitter, pas dibuka isinya lain. Tiba-tiba isinya ada orang begini, ada orang gitu. Om Mobi cuman heran gitu. Seolah lo tuh kayak mau ngasih tahu Mbappe nggak bisa main bola. Apa waktu itu jokesnya apa nih? Seolah-olah ngasih tahu Mbappe nggak bisa main bola. Seolah-olah mau ngasih tahu Krisdayanti nggak bisa nyanyi. Seolah-olah nggak bisa ngasih tahu Syahrini caranya bedakan. Waktu itu jokesnya gitu ya. Gimana ya?
Jokes tapi tidak terlalu ya udahlah. Sebenarnya ya kalau dipikir apakah dia boleh untuk ngomong kayak gini? Ya boleh. Karena opininya dia, subjektifnya dia. Ini Twitternya dia, terserah dia gitu. Tapi apakah orang boleh juga untuk mengcounter opininya dia? Ya boleh-boleh juga berarti. Karena Twitter zaman sekarang sama Twitter 2012, 2015 itu udah beda. Kalau lu misalkan sadar ya, di home gua aja for you-nya ini adalah hal-hal aneh. Baru dikasih tahu tuh. Disensor ban. For you-nya adalah gabungan dari orang-orang yang gue follow dan sesuatu yang menurut Twitter menarik disodorin ke gue kayak nyoh gitu. Kalau misalkan dulu tahun 2012, lu masih bisa bilang kayak ya lu yang buka Twitter gue, ya artinya lu nge-follow gue, ya artinya lu tahu gue marah-marah kenapa, ya berarti suka-suka gue gitu-gitu. Jadi kayak dulu tuh lebih private gitu, tapi sekarang kan udah tersebar kemana-mana, makanya opini kayak gini bisa jadi ya gampang berseberangan sama orang terus jadi masalah aja gitu. Bedanya mungkin karena Om Fitra kali ya yang basis masanya paling banyak gitu. Dan kalimat ini tuh kayak nyerangnya tuh ke Om Fitra, jadi kayak yang ngebelain Om Fitra tuh banyak sekali. Orang tuh langsung ngebela ya tadi gitu. Yakin Om Fitra tuh lulusan teknik mesin UI, jurnalis otomotif, pembalap. Jurnalisnya juga di bawah namanya Gramedia. Pembalapnya juga pernah dapat juara 1 di Sepang. Bahkan sampai ada di titik di mana orang ngeluarin video-video kayak gini, kayak Fitra matanya ditutup, dikasih kunci mobil, disuruh nebak mobilnya apa, bener semua. Kalau lu tanya gue ya, gue dikasih ini nih kunci BMW i8 nih, gue pegang, gue gigit, gue mungkin akan bilang ini Revo, men. Maksudnya sesebuta itu gue sama permesinan gitu. Stargazer, Honda Civic Type R, ini apa? Mungkin ini kalau ini mungkin mobil-mobilnya sempat dia punya atau apa. Tapi ada yang sempat ngebawa video ini juga. Video di mana Om Fitra di challenge buat nebak mobilnya apa hanya berdasarkan suaranya. Men, maksud gue gini, gue aja yang bisa gue bedain cuman R-King. R-King jelas sekali kan. Revo gue tahu banget Revo suaranya kayak apa. Sama motor abang galon ya. Itu doang gue cuman bisa bedain itu. Tapi ini yang diperbandingkan adalah suara mesin. Mobil pertama. Nah, menurut lu ini mobil apa? Gue sih nggak tahu. Menurut gue ini mobil aja. Kok beda mobilnya, mobil yang mana nih? Mobil ini yang kedua itu. Suaranya Yang pertama. Suaranya sih kayak Lamborghini ya. Tapi ada serak-seraknya itu yang bikin Pakai serak-serak. ada dua mobil nih. Saya coba Porsche 911. Porsche 911 ini bukan Porsche doang. Dan ini tuh berkali-kali berkali-kali kayak ini. Suara suling. Ini ada suara suling. Suara kayu kan? Suara sulingnya mestinya itu supercharger itu. Hah? Jadi Supercharger tuh sistem udara pasokan udara paksa untuk ke mesin. Nah, biasanya yang pakai supercharger itu mobil-mobil muscle car Amerika. apa? Banyak dan suaranya mirip. Antara lain. Maserati. Bukan Muscle car Amerika itu ada Ford Mustang, ada Dodge Challenger, ada Betul. salah satu di antara muscle car Challenger. Challenger. Red Eye. Bisa nggak lo? Enggak gue. R-King gue bisa. Teng udah. Kalau daerah King Ninja 2 tak sama Ninja 2 tak. Oh iya juga ya. kamu mau gimana? Ninja 2 tak kan juga teng. Ih, gimana ya? Mungkin ini kesana bias karena gue suka nontonin mereka dan gue balik lagi gue tahu otomotif dari dia gitu. Tapi kayak ya perdebatan di Twitter kurang lebihnya kayak gitu. Orang tuh langsung ngebelain mereka karena ya ada basis masanya dan basis masa ini bilangnya valid. Tidak bisa sampai disebut sebagai pakar karena pakar artinya mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari itu. Tapi untuk bilang kayak gak terlalu ngerti mobil. Aduh. Yang lucu adalah ada replay-replayan.
Replyannya adalah gini, masing-masing punya narasi dan karakter untuk tiap konten. Tapi kalau ngejudge nggak ngerti mobil, ya mungkin mereka ngejelasin secara detail atau teknis karena karakteristik mereka ya mereka bangun sendiri. Penasaran, TS ngerti apa tentang mobil? Ini hanya tentang perspektif aja sih harusnya. Kalau saya memang nggak terlalu ngerti sih, malah nggak punya mobil. Ya. Perdebatannya jadi berhenti di sana gitu. Sebenarnya ini kayak tipikal perdebatan ini men. Perdebatan yang kayak gue tuh nggak perlu bisa masak nasi goreng untuk tahu nasi goreng itu rasanya apa. Perdebatannya tuh kayak gitu mungkin. Tapi ya perkaranya, masa lu mau bilang tukang nasi goreng, orang ini mah nggak bisa bikin nasi goreng. Bisa dia bikin nasi goreng, tapi apakah enak atau enggak kan subjektif gitu loh maksudnya. Ngomongin orang nggak terlalu ngerti mobil tapi lu sendiri nggak tahu, kenapa marah-marah? Tolong aja pengetahuan dia malu aja coba. Yang nggak perlu dibandingin sama saya, kan saya bukan YouTuber otomotif ya. Ini emang sekedar ini aja sih kayaknya tweet bikin berat. Top, at the end of the day dia minta maaf. Saya salah merendahkan profesi orang dan ngejudge nggak sesuai fakta. Kemarin udah berusaha menghubungi mereka masing-masing untuk minta maaf, semoga nyampe dan terima. Udah selesai di sana udah selesai di sana. Gak bisa men, ngomong Messi nggak bisa main bola tuh kayak, kalau Messi kayaknya kejauhan deh. Messi terlalu ngerti bola. Mbappe deh, yang cadangan aja siapa ya? Oke Rengga. Jangan Oki Rengga, kenapa Oki Rengga di bawah sih ya? Iya, maksudnya Oki Rengga kan sering ngejadiin itu sebagai jokes gitu. Kalau dia adalah kiper cadangan ketiga. Tapi sekiper-kipernya cadangan ketiganya, dia ngerti bola, Ben. Gitu loh maksudnya kayak. Ya udahlah, kehidupan. Oh iya, dan di sisi lain juga ada orang yang bilang kalau Doski nge-tweet kayak gini karena ada sangkut pautnya sama Suzuki. Gua nggak tahu pasti itu hanya berita yang berseliweran. Kenapa ada sangkut pautnya sama Suzuki? Karena jadi ada masanya Om Fitra sama Om Mobi nyamperin sales Suzuki. Ini sebenarnya kita keluarin aja deh, kita bahas aja. Kocak bro, sumpah. Terlalu kocak untuk tidak dibahas itu sebenarnya. Kita sekalian aja ngebahas mobil. Ini sebenarnya harusnya lu udah tahu ya perkaranya karena ini videonya sempat trending juga. Jadi Suzuki Jimny itu baru ngeluarin versi terbarunya yang 5 pintu, lebih panjang, pintunya lebih banyak. 5 pintu tuh kiri kanan sama belakang ya. Sebelumnya hanya ada 3 pintu. Orang tuh awalnya ngebeli mobil ini hanya orang-orang yang hobi gitu, maksudnya bisa dikatakan ini adalah mobil hobi. Tapi kemudian ketika menjadi 5 pintu, orang jadi bersemangat karena ini lebih seperti ya mobil pada umumnya aja gitu, bisa dipakai off-road tapi juga ya di jalan bisa. Terus kemudian launchinglah harga OTR-nya di IMS 2024. Keluarlah harga demikian, 462, 475, 465, 478. Paling mahal tuh 478. Oke. Kemudian terjadi ketidaksinambungan harga antara sales dan harga yang ini. Dengan bangga kami menunjukkan harga dari Jimny 5-door terbaru, yaitu OTR Jabodetabek 478 paling mahal. Ketika sampai di salesnya bilang kalau harganya 520, 525, bahkan ada beberapa sales yang ngejual sampai 600. Berseliweran di internet. Terlalu kocak untuk tidak dilihat. Dan beritanya jadi makin ramai karena dua reviewer otomotif, salah dua yang terbesar di Indonesia, datang langsung ke salesnya, tiba-tiba sama salesnya ditembak. Kok berani gitu loh. Tahu kenapa saya nggak suka mobil ini? Harganya berapa? Gimana? Harganya berapa? Untuk yang manual atau matic? Yang matic yang paling tinggi. Yang di Tuton. matic itu 530. 470 kan Oh mestinya. iya. 478. 478. 530 itu apa? Enggak. Salah harga. Iya, salah harga. Oh iya salah. Oke, sebentar. Saya kalau mau beli ini langsung dapat unit nggak? Bisa langsung dapat nggak? Bisa. Bisa. Tapi 530 itu. Iya. Iya, Oh, iya. iya. Ini bahasan Februari sebenarnya udah lewat, udah nggak perlu dibicarakan karena toh ya mungkin stoknya udah jadi lebih banyak atau gimana. Tapi ada yang bilang si yang di Twitter tadi ada sangkut pautnya sama ini, katakanlah nggak tahu concernnya untuk menjatuhkan atau gimana, tapi ya kita nggak tahu pasti, kalimatnya hanya berseliweran di internet. Yang lucu adalah setelah video ini, sales di event-event seperti IMS atau Gias gitu-gitu jadi takut
ketika didatengin sama orang dengan kamera mau wawancarain salesnya. Lucu banget bro, sumpah itu lucu banget. Tiba-tiba kayaknya waktu itu Om Mobi sama Om Fitra Iri juga datang terus mau nanya sales. Mobilnya beda sebenarnya, tapi sama salesnya ini, oh sebentar ya saya panggilin supervisor saya dulu. Jadi takut semua, lucu banget. Ya begitulah. Perdebatan tentang otomotif sudah ya. Ya intinya itu. Intinya orang berantem, ada yang ngebela, dan yang ngemunculin opininya pertama kali udah minta maaf ya, harusnya sudah selesai. Jadi ini aja archive. Terus ngomongin tentang Omobi, ngomongin tentang pesawat dong. Ya. Jadi technically speaking nggak jauh-jauh banget. Ini sebenarnya berita udah lewat, keramaiannya sudah lewat, tapi tetap layak untuk dibahas karena beritanya pun tidak baru-baru ini. Kejadiannya sendiri terjadi tanggal 25 Januari 2024. Ada kejadian yang sebenarnya serem, tapi beberapa orang tuh menjadikan ini concern tertentu karena ada dua halnya nanti kita bahas. Intinya, pada tanggal 25 Januari 2024, Batik Air dengan nomor penerbangan ID India Delta 6723 yang berangkat dari Kendari ke Jakarta mengalami sebuah hal yang orang tuh kaget. Karena orang-orangnya ini termasuk orang yang menaiki pesawat itu di waktu itu ya, baru tahu kalau pilot dan co-pilot mereka ketiduran sih lebih tepatnya, ketiduran selama 28 menit saat penerbangan sampai akhirnya jalurnya melengseng berubah cukup jauh. Ini lumayan jauh loh, ini di Bandung gak sih? Lu tau gak kemarin jokesnya apa? Jokesnya adalah pilotnya tiba-tiba tersadar terbangun, terus ngelihat bawah, ini di mana ini? Kok tidak sesuai jalur waktu itu mah tol Pasteur. Wah tuh lihat tuh Ciuleum Baulau itu kan. Kita jauh banget ini di Bandung, akhirnya muter gitu. Jokesnya tidak terlalu tapi boleh lah. Terjadinya begini. Pesawatnya sendiri itu jenisnya Airbus A320 dengan 153 penumpang. Pesawat ini sendiri itu pulang pergi. Jadi dari Jakarta ke Kendari, kemudian dari Kendari ke Jakarta. Sebelum pesawat terbang dari Jakarta, kopilot sudah memberitahu pilot kalau dia kurang istirahat. Oke. Kopilot sudah memberitahu pilot kalau dia kurang istirahat. Nah, ketika pesawat terbang ke Kendari di ketinggian lebih dari 10.000 meter, pilot ini nawarin kopilot untuk istirahat. Pilotnya yang ambil alih kemudian dia ngomong kayak, kopilot. Apa sih? Kan kalau pilot panggilnya kapten, kalau kopilot apa? Kapten kopilot. Kan gak enak. Takut diomelin gua, enggak boleh. Kopilot tidur ya. Kamu kan lelah, capek kan? Habis ini itu segala macam. Kopilotnya pun kemudian tertidur. Oke. Intinya dari Jakarta ke Kendari, kopilotnya tidur selama 30 menit, istirahat lah. Terus ketika sampai di Kendari, selama transit itu, kedua pilot menyantap mie instan di kokpit. Ya, gua kira ini adalah larangan untuk orang naik mobil, naik motor gitu. Karena kan gula, karbo kebanyakan. Habis makan kenyang ngantuk gitu kan. Tapi ternyata pilot juga bro, nggak boleh ternyata. Kedua pilot menyantap mie instan di kokpit. Akhirnya yang mau ke Kendari turun semua, terus ganti penumpang. Berangkatlah ini dari Kendari menuju Jakarta. Nah, waktu terbang dari Kendari ke Jakarta, pilot gantian nih tidur. Kopilot pun akhirnya mengambil alih kemudi. Ini kita disclaimer dulu. Gue sempat nyari beberapa literatur tentang ini, tentang artikel dan segala macamnya, tentang perkara apakah pilot atau kopilot atau siapapun yang ada di kokpit boleh tidur atau tidak. Jawabannya masih simpang siur. Jadi kayak ada beberapa region, ada beberapa negara yang bilang boleh, ada beberapanya yang bilang nggak boleh. Tapi gue nggak tahu ya, kayaknya di beberapa tempat itu ada diperbolehkan asal tidak dalam kondisi harus fokus. Harus fokus tuh katakanlah ketika take off atau ketika landing atau di bawah berapa ribu kaki gitu. Pokoknya 10.000 tuh masih aman karena dikendarain autopilot dan segala macamnya.
Terus akhirnya pilot nih kemudian tidur. Wah, teman gue udah tidur gantian. Kayak ini aja, kayak supir bus patas, cepat dan terbatas. Kan gantian, ada keneknya, ada supirnya gantian kan. Oke. Tiba-tiba ketika penerbangan balik tersebut, ini simulation flight-nya kan begini kan. Ini dari Kendari terbang. Di sini rada pelan. Nah, di belokan sini co-pilot tidak sengaja tertidur. Ya namanya tertidur ya tidak sengaja ya. Ketiduran. Nggak tahu ya, mungkin dari sini udah ngantuk-ngantuk. Aduh kayak, tapi fokus. Terus ketiduran, dan ini adalah jalur selama ketidurannya. Ketidurannya itu 28 menit. Ingat ya, dua-duanya tertidur di waktu yang bersamaan selama 28 menit. Gua nggak tahu lebih tepatnya kayak, artinya kan kalau si co-pilotnya 28 menit, si pilotnya berarti lebih lama dong. Harusnya, karena pilot kan tidur duluan, cuman gue gak tahu pasti. Ketika lagi di keadaan kayak gini, lurusan kayak gini, lagi dihubungin nih sama ACC. ACC itu Air Traffic Controller ya. Air Traffic Controller yang ada di Jakarta itu berusaha ngehubungin, tapi kagak bisa-bisa nih, ini orang kemana? Panik dong. Karena ini masalahnya adalah, ini ada di radar, tapi nggak ngejawab, takutnya kenapa-napa, entah pembajakan, entah apa segala macam, kan panik dong. Akhirnya Air Traffic Controller itu meminta pilot dari pesawat lain untuk kayak ngubungin dia juga. Jadi kayak seolah-olah, bro, gue nelpon pacar lu tapi kagak diangkat, tolong dong bantuin gue teleponin dia, siapa tahu dia mau ngangkat gitu. Mungkin dipikirnya gitu, nggak tahu juga, nggak tahu pasti. Tapi kayak pilot lain dan ACC Jakarta itu udah berusaha buat nelponin nih orang, tapi kayak kagak diangkat-angkat, ini kemana? Panik dong semuanya. Apalagi bro, ini 28 menit, everything can happen. Yang ditakutkan adalah keluar jalur jauh, bensin habis, afturnya habis, terjadi hal yang tidak terlalu jauh. Meskipun pada akhirnya ada air control ACC itu tadi, tapi takutnya, yang ditakutkan adalah menabrak pesawat lain. Meskipun gue nggak tahu kemungkinannya berapa persen karena saya awam sekali. Tapi ya ketakutan-ketakutan itu dibahas di Twitter dan ramai sekali. Nah, setelah 28 menit, pilot pun akhirnya terbangun. Pilot terbangun mengetahui pesawatnya salah jalur penerbangan. Yang tadi, tiba-tiba ciulau itu. Dia bangun ngelihat kopilotnya tidur, panik dong langsung panik segala macam. Nah, cuman masalahnya di sini. Pilot awalnya memberitahu ACC Jakarta bahwa pesawat yang dikemudikan mengalami masalah komunikasi radio, tapi sudah teratasi. Tentu ACC Jakartanya mencurigai dong, kok ada masalah komunikasi tapi lu keluar jalur gitu loh. Kan harusnya kalaupun masalah komunikasi ya jalurnya tetap bener-bener aja dong, selama pilotnya nggak hilang kendali. Akhirnya pesawat sampai di Jakarta dengan lancar, meskipun ada delaynya tuh kalau nggak salah harusnya tuh di schedule 9.30 tapi nyampainya 9.21, jadi delay 21 menit. Dan itu sebenarnya waktu yang cukup lama. Ini juga sempat gue pertanyakan ya ke yang naik gitu, ke yang naik pesawat itu, karena kalau misalkan mereka aware schedule, nanti kan mereka ngelihat jam kayak, kok udah lewat jauh banget ya gitu. Kita di mana? Jangan-jangan di Madagaskar. Lurus terus Madagaskar bro, jauh tuh. Nah, terus ada salah satu akun Twitter, Wellplayed04, Wellplayed. Ada salah satu penumpang yang intinya sadar gitu kalau ini di pantai selatan nih, udah kita jauh banget nih gitu. Saya biasanya jarang video, tapi karena saya tahu ini arah ke pantai selatan, saya abadikan. Jujur pas di pesawat saya nggak ada kepikiran aneh-aneh. Saya cuma berpikir, mungkin Suta lagi crowded makanya mungkin muter-muter. Dan yang nge-tweet ini baru tahu kalau kejadian demikian setelah ngebaca beritanya. Serem amat ya. Jadi intinya perjalanan seharusnya 2 jam 40 menit jadi delay sampai jadi 3 jam 1 menit. 21 menit lewat. Dia 951. Ya gitulah, MTK gue jelek anjing. Secara jalurnya tuh harusnya ketika di sini itu langsung ke sini. Jadi dari sini ke sini. Nah, terus ke sini. Ini jauh banget lagi muternya. Nih di sini biasa dilewatin pesawat nggak ya? Maksudnya orang-orang sini takutnya kaget gitu kayak, udah pesawat gitu. Apa nggak kerasa kan ini 10.000 kaki anyway, tinggi banget itu. Oke, kemudian ya mungkin ini juga lu udah tahu alasannya kenapa. Jadi alasan dari kejadian tersebut adalah co-pilot mengaku kurang tidur di malam sebelumnya
dia terjaga bersama istrinya untuk mengurus bayi kembar mereka yang baru berusia 1 bulan. Kita bicara bayi kembar baru 1 bulan. Saya pernah merasakan jadi bapak, istri saya di samping. Ya Allah bro, asal lu tahu ya, itu bayi 1 bulan tidak bisa apa-apa selain nangis, berak, nangis, nyusu, nangis. Nangisnya tuh kayak 10 kuadrat nangis. Kita satu aja pusing bro, ini 2, aduh. Laper nangis, ngantuk nangis, pampers nggak enak nangis, gatel nangis, mana gua tahu gatel di mana. Bingung banget gua. Makanya ya untuk orang-orang di luar sana yang bilang kayak, aduh gua tidur nyenyak banget semalam, tidur gua kayak bayi. Bayi mana nyenyak anjing, gua tampol lu. Bayi itu kagak ada tidur dia. Dia bangun melek. Gak jelas bro bayi itu kayak. Sumpah dah. Lu tidur kayak bayi itu artinya lu tidur gogowokan, jalan-jalan segala macam, guling-guling aneh. Kalau bayi di atas 6 bulan mungkin ya. 3 bulan juga ya udah bisa lah sesuai schedule tidur. Tapi kalau di bawah 3 bulan tuh kayak aduh. Secara jam terbang tuh sebenarnya udah cukup banyak, sebenarnya 1664 jam. Tapi masalahnya Doski sempat beberapa kali terbangun dari tidur, akibatnya kualitas tidur Copilot menurun. Dan gak cuman ngurusin bayi kembar, tapi dia juga sibuk pindah rumah baru sehari sebelum penerbangan. Padahal harus siap buat flight tengah malam. Maksa banget tuh kayaknya. Ini masalah, lu pikir kasihan gak sih? Sebenarnya di sisi lain gini, di sisi lain dia kasihan karena baru punya anak 1 bulan bro. Kebutuhan lagi banyak tuh, asli. Tiba-tiba mesti imunisasi. Posyandunya kagak ada stoknya, akhirnya perlu ke rumah sakit. Oh asli. Terus dia juga baru pindah, tapi dipaksa untuk dinonaktifkan karena kabar terakhirnya dinonaktifkan, dilepas tugaskan sebagai pilot dan co-pilot. Pemasukan dari mana gitu? Bingung bro. Well, pada akhirnya ya dia jadi bisa mengurusi bayinya sih. Hitungannya libur, tapi kan libur dengan kondisi deg-degan keuangan bro, gimana ya? Dari situlah orang kemudian mempertanyakan tentang tes kesehatannya sendiri. Karena kemarin gue sempat nonton videonya Kapten Vincent. Kapten Vincent kayaknya sekarang udah gak jadi pilot ya. Cuman gue kurang tahu, tapi kayak dia sempat ngejelasin kemungkinan untuk terjadi yang kayak gini, maksudnya dua-duanya ketiduran itu kecil sekali. Karena sudah diperiksa, ada tesnya. Nih, pilot dan co-pilot lolos dalam tes perizinan terbang dan pemeriksaan kesehatan sebelum mengemudikan pesawat. Lolos dalam tes perizinan terbang. Kemudian yang jadi pertanyaan gue, apakah tidak ada bagian yang mengecek kesiapan? Maksudnya secara ini mungkin dia siap gitu, kayak lu road trip aja, kayak road trip sendirian tidak ada yang gantiin, terus kayak lu merasa gue siap, siap banget gue bawa mobil. Waktu tiba-tiba sampai Cipali, gimana lu? Atau dia nggak ingin kehilangan pekerjaannya? Karena secara schedule itu gue sempat nyari tahu, secara schedule tuh emang pihak pesawat tuh udah mikirin dia kalau misalkan hari ini dapat flight pagi, nggak boleh setelah itu dapat flight malam. Dia harus punya istirahat yang cukup. Karena apa? Karena tanggung jawabnya ada ratusan orang dalam pesawat itu yang harus dia jaga. Pertanyaannya, apakah ini sebuah tindakan yang bisa dibela? Ya gue bisa bilang enggak, karena tidak profesional. Ini ada nyawa yang dibawa gitu, dan cukup banyak mengingat 150 orang itu. Siapa tahu di tengah-tengahnya ada kepala keluarga dan lain sebagainya. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak itu tentu merugikan sekali. Dan harusnya dia punya kepekaan akan dirinya sendiri gitu. Maksudnya dia paham batas, kayak wah gue gak bisa nih bro, flight bro, gue habis ngurusin anak gue ini segala macam. Lalu kita sampai di perdebatan itu. Perdebatannya adalah tadi, maksudnya kiri dan kanannya. Kiri kayak bilang, ya apapun yang terjadi lu harus profesional dong. Maksudnya penumpang nih gak mau tahu lu ngantuk atau enggak gitu. Kayak pelawak naik ke atas panggung, gue gak pengen ngelihat lu curhat tentang kesedihan lu, gue ketawa ngelihat lu gitu. Di sisi lain ada orang yang mencari root problem, akar masalah dari perkaranya sendiri. Akar masalahnya kan adalah istrinya baru melahirkan, bayinya baru 1 bulan. Banyak orang yang pada akhirnya mempertanyakan, apakah ini sudah waktunya untuk memberikan cuti ke bapaknya juga untuk membantu mengurusi ketika istri baru lahiran gitu. Karena
sejauh ini yang bahkan gue temukan di internet ya, cuti hamil kan notabene diberikan kepada seorang ibu. Ibu itu dapat cuti hamil 3 bulan. 3 bulan terserah mau diambil kapan, intinya 3 bulan. Dan dia harus tetap dibayar. Di hukumonline.com yang gue temukan adalah suami itu berhak mendapatkan cuti untuk tidak masuk kerja dan tetap wajib dibayar selama 2 hari. Cuti untuk menemani istri lahiran. Konteksnya itu ya, cuti untuk menemani istri lahiran, bukan cuti untuk membantu mengurusi istri dan bayi setelah lahiran. Jadi kalau misalkan setelah 2 hari itu dia pengen cuti lagi, ya dia harus mengambil cuti tahunannya maksimal 12 dan nggak boleh ada. Gue nggak tahu, gue nggak pernah nemu perusahaan yang memperbolehkan seseorang untuk cuti langsung 12 gitu. Ditampol bro sama temen-temennya, kerjaan gue jadi terbengkalai gara-gara lu gitu. Orang pun kayak pengen ngasih tahu kayak, ayolah kita adakan cuti untuk bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini butuh cuti supaya bisa menemani istrinya, membantu istrinya tanpa perlu kepikiran kerja gitu-gitu. Nih, ayo dukung cuti melahirkan bagi suami. Cuti melahirkan tuh sebenarnya ada, harusnya. Dan ini sebenarnya masih gue nggak pernah menemukan itu sih selama gue kerja waktu zaman di kantor 3 tahun tuh gue belum pernah menemukan ini. Gue baru tahu justru cuti menikah tuh ada. Cuti head ya buat cewek. Cuti menikah untuk cowok tuh ada, tapi kayak cuti melahirkan tuh kayak apa ya? Dan sebenarnya jawabannya benar, tanpa mengetahui akar masalah perbaikan tak akan bisa diselenggarakan. Nah iya, tapi masalahnya adalah ada perdebatan lainnya akhirnya di Twitter. Perdebatannya adalah, masalahnya kalau dikasih cuti untuk menemani istri lahiran, katakanlah sebulan deh, ini orang beneran nemenin istrinya atau enggak gitu. Perdebatannya adalah gitu, karena di Twitter tuh sempet ada yang cerita, alah suami gue ya dapet cuti nemenin gue lahiran tapi dia malah mancing sama teman-temannya gitu. Yang dipilih ikan bro. Anaknya bodo amat gitu. Dan jadi prahara lainnya aja. Ya apapun itu tetap aja sih, maksudnya profesionalisme harus dikedepankan. Penumpang gak mau tahu. Ya begitu, tapi pada akhirnya semuanya selamat. Dan gue yakin orang siapapun yang ini bersyukur banget. Maksudnya, kan dia baru tahu tuh setelah berita ini, terus kayak, wah alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, kita naik bro ini pesawat ini, gitu-gitu kan. Atau ini terjadinya karena kita orang Indonesia. Tahu nggak dibawanya kemana? Karena co-pilotnya nggak enak buat ngasih tahu pilotnya, bro gue masih ngantuk gitu. Kan dia udah sempet tidur waktu terbang dari Jakarta ke Kendari. Kalau dari Kendari ke Jakarta ngomong ngantuk juga dikeplak sama pilot, lu udah tidur, lah gua gantian gitu kan. Nggak tahu, asal aja itu mah perdebatan aneh. Ini sebenarnya masih banyak bahasan lain yang bisa digabung. Ya kita tutup video kali ini dengan ini. 4 ladang ganja seluas 4 hektar dimusnahkan BNN dengan cara dibakar. Kita lagi bicara 4 hektar bro. 4 hektar itu 40.000 meter persegi. Ya, well, gue sebenarnya tidak ingin ini. Saya tidak ingin menyalahkan caranya karena ini sering terjadi dan emang di beberapa tempat dilakukan juga karena emang paling mudah caranya dan segala macam. Cuman yang gue pertanyakan, anginnya sudah diukur belum? Takutnya anginnya melipir ke desa sebelah. Oh, desa-desa itu isinya orang ketawa semua. Bang beli kecap. Beli kecap dikasihnya saus nih bang, kocak lu. Ada di ladang orang lagi macul. Cek. Cek, kok nggak jadi-jadi? Oh kebalik maculnya. lagi lagi ngebajak sawah tuh. Sapinya mundur. Sapinya gitu kan. Nah itu aja gue tutup dulu part 1. Nanti kita kembali di part selanjutnya. Love you all so much. Subscribe.